Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dia Ayu Ramadina. Di sini kita akan membahas mengenai cara menyelesaikan fungsi turunan menggunakan aplikasi Maple 18. Nah, turunan suatu fungsi Y sama dengan fx yang dinotasikan dengan f turunan x atau dy per dx itu dapat didefinisikan sebagai berikut ini. Nah, itu f turunan x sama dengan dy per dx sama dengan limit fx ditambah h dikurangi fx per h. Nah, definisi di atas itu sama dengan pembahasan bab sebelumnya pada pokok permasalahan pencarian gradien garis singgung. Oleh karena itu, turunan suatu fungsi dapat ditafsirkan secara geometri merupakan kemiringan persamaan garis singgung grafik fungsi Y sama dengan fx di titik x, fx. Nah, selanjutnya kita langsung ke contoh soal saja, yaitu di sini saya punya soal tentukan turunan fungsi fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 6. Kemudian tentukan pula gradien persamaan garis singgung grafik fungsi tersebut di titik 1, negatif 4. Nah, kita langsung coba. Langkah pertamanya yaitu kita tulis kembali fungsinya, yaitu f titik 2 sama dengan x untuk x pangkat 4 ditambah 3 kali x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah 6 ditambah 6. Nah, kemudian kita salin rumus dari turunan. Kita langsung kopas dari yang atas tadi. Nah, untuk lebih mudah membedakan, di sini saya untuk turunannya saya ganti dengan gx. Kemudian untuk h sama dengan 0. Kemudian kurung tutup. Oh ya, ini kurung tutup. Kita ulangi dulu. Nah, sudah. Terus kemudian kita tinggal mencari fungsi turunan x-nya. Jadi kita tinggal tulis gx. Nah, itu hasil dari turunannya. Kemudian untuk mencari gradien persamaan garis singgung, untuk mencari gradiennya berarti mencari nilai fungsi turunan 1. Jadi tinggal ditulis G1. Nah, hasilnya 9. Nah, dengan demikian gradien persamaan garis singgung grafik fungsi fx di titik 1, negatif 4 adalah 9. Nah, berikutnya apabila fx dan gx digambar pada satu bidang gambar yang sama, dapat digunakan dengan perintah plot. Nah, kita langsung tulis plot dalam kurung menggunakan kurung siku fx, gx. Karena turunannya tadi kita menggunakan gx, jadi kita tulis gx. Kemudian koma, intervalnya yaitu x sama dengan negatif 5 titik 3 atau negatif 5,3. Nah, berikutnya untuk kita lebih mudah melihat gambarnya, di sini saya menggunakan color merah sama biru. Jadi kita tinggal tulis color sama dengan dalam kurung siku red, blue. Kemudian untuk legendnya di dalam kurung siku dalam petik grafik fx, dalam petik grafik gx, dalam petik itu.
yaitu GX. Kita enter. Nah, kalau muncul seperti ini berarti masih ada yang penulisannya keliru, mungkin ada spasinya. Kita coba hapus, kita enter. Nah, grafik tersebut adalah grafik dari turunan fungsi fx tadi. Nah, pada gambar itu tampak bahwa selang di mana grafik fx itu bernilai negatif. Selang di mana grafik turunannya itu bernilai negatif, maka grafik fx-nya itu turun. Sedangkan selang di mana grafik turunan bernilai positif, maka grafik fx-nya itu naik. Selanjutnya nilai x di mana turunan fx sama dengan 0 memotong sumbu x menunjukkan bahwa gradien persamaan garis siku fx di titik x tersebut adalah 0. Nah, untuk mencari nilai x di mana turunan x sama dengan 0 dapat digunakan perintah menggunakan solve. Nah, kita langsung tulis yaitu solve dalam kurung turunannya. Kita tadi menggunakan gx, jadi di dalamnya gx g dalam kurung x sama dengan 0, x. Nah, ini masih ada yang kurang tepat, ulangi. Nah, muncul diperoleh penyelesaiannya yaitu ada 3 titik, yaitu 0, negatif 9/8 ditambah akar 145/8, negatif 9/8 dikurangi akar 145/8. Nah, misalkan teman-teman ingin mengetahui dalam bentuk floating point atau bentuk nilai desimal, dapat digunakan juga perintah plots-nya. Menggunakan perintah solve. Nah, sama sebenarnya, kita tinggal mengganti di sama dengan 0 itu menjadi sama dengan 0.0. Jadi solve gx sama dengan 0.0, x. Nah, itu muncul 3 titik, yaitu 0,0.3802, negatif 2.6302. Nah, secara sekilas gambar tadi atau grafik tadi itu tidak nampak 3 titik perpotongan. Nah, untuk memperjelas gambarnya, kita dapat menggunakan perintah plot dengan modifikasi memperkecil interval x-nya. Nah, untuk rumusnya kita sama menggunakan yang plots tadi. Kita copy saja. Perbedaannya hanya di intervalnya. Kalau tadi kita menggunakan intervalnya x sama dengan negatif 5,3. Nah, di sini intervalnya diperkecil, yaitu menjadi negatif 2.8 0.5 atau negatif 2,8, 0,5. Nah, sudah, kita tinggal enter. Nah, sehingga diperoleh grafik seperti ini. Gambarnya juga lebih jelas, jadi lebih ke zoom supaya kita tahu titik yang mau motongnya tadi. Nah, berikutnya, dengan menggunakan kalkulus 1 student package dalam Maple dapat dengan mudah dan cepat dibuat grafik fx beserta turunannya pada interval tertentu. Sintaksnya yaitu with student calculus, with kemudian di dalam kurung student dalam kurung siku kalkulus 1. Kita langsung coba tulis saja.
Nah, with di dalam kurung student, S-nya menggunakan kapital, kemudian di dalam kurung siku itu calculus 1, huruf awalnya kapital, kemudian enter. Nah, sudah diperoleh package-nya, kemudian menggunakan menu atau pilihan derivative plots. Nah, kita coba menggunakan soal, yaitu ada soal fx sama dengan 3x pangkat 3 dikurangi 4x dan turunannya pada interval negatif 2,3. Nah, ini saya coba ulang lagi with studentnya, kita copy, kemudian kita paste. Nah, kalau sudah muncul menu-menunya, kemudian kita tulis fungsinya lagi, kita langsung copy. Nah, kemudian setelah di enter kita menggunakan pilihan yang derivative plot. Kita tulis manual saja, derivative plot dalam kurung fx, intervalnya yaitu negatif 2,3. Jadi fx, x sama dengan negatif 2,3. Kita hapus, mungkin kayaknya ada spasi di sebelum tanda kurung. Nah, sudah muncul grafik dari fungsi 3x pangkat 3 dikurangi 4x lebih cepat. Nah, dari kedua grafik yang sudah kita coba di Maple tadi, yang pertama itu masih cukup lama, agak terlalu lama. Kemudian yang kedua itu yang menggunakan with student calculus itu relatif cukup cepat atau sedang. Nah, di sini berikutnya ini kita akan membahas mengenai function diff untuk turunan. Nah, jika setiap kali kita mencari turunan suatu fungsi menggunakan konsep evaluasi limit, maka hal ini dapat menjadi terlalu lama. Untuk mempercepat perhitungan turunan, Maple menyediakan function khusus yang dapat digunakan untuk mencari turunan suatu fungsi. Function yang dimaksud adalah diff. Sinteksnya yaitu diff dalam kurung fungsi, x. Nah, agar lebih cepat memahami, kita langsung ke contoh soal, yaitu dengan menggunakan perintah diff, tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 9. Kita tulis dulu fungsinya. Ditambah 9. Nah, sudah tertulis fungsinya. Kemudian kita menggunakan diff fx, x. Kita copy dari atas. Fungsinya di sini kita langsung ganti fungsi fx seperti yang atas tadi, seperti soal fx, x. Nah, selesai. Kita tinggal enter. Masih ada kekeliruan. Harusnya sudah benar. Kita coba hapus, kita ketik ulang ya, diff fx, x. Nah, hasilnya 4x dikurangi 3. Nah, berikutnya kita ke contoh yang terakhir,
yaitu tentukan turunan dari fungsi ft sama dengan sin 2t per t dikurangi 1. Kita tulis fungsinya dulu. ft, karena ini kita pakai t karena perintahnya adalah fungsi t, jadi fungsi t sama dengan sin 2t per t dikurangi 1. Kita enter, kemudian menggunakan div, yaitu div ft, t, karena perintahnya menggunakan t, jadi tidak harus selalu x, tergantung dari soalnya. Kalau soalnya ft berarti kita menggunakan div ft, t. Nah, hasilnya adalah 2 cos 2t per t dikurangi 1 dikurangi sin 2t t dikurangi 1 kuadrat. Nah, itu tadi pembahasan saya mengenai bab turunan. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan saya mengenai turunan di Mapper 18. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf apabila masih ada salah penulisan maupun pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.